Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 30 Maret. Malam Paskah. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat Paskah. Bagaimana perasaan kita semua di malam Paskah ini? Hari ini kita merayakan malam Paskah dengan meriah. Semua simbolisasi dalam liturgi malam Paskah ini sangat indah dan kaya. Inti suasana tampak dari permulaan. Perarakan malam Paskah ini yang diawali dengan upacara cahaya. Api lilin Paskah melambangkan Yesus yang bangkit. Dengan penuh sukacita, kita merayakan kebangkitan Kristus, kemenangan jaya atas kuasa dan kegelapan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam liturgi Paskah, kita bersama-sama mengucapkan janji baptis kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih komitmen sebagai murid-murid Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan janji baptis kita itu? Saudari-saudaraku yang terkasih, Kristus bangkit mengalahkan kematian. Karena kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kita beriman kepadanya. Kalau kita tidak bangkit dari dosa-dosa kita,
maka sia-sialah kita merayakan Paskah. Ketika Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome mengunjungi kubur Yesus, ada dua hal yang mereka alami, yaitu batu penutup makam sudah terguling, dan ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka melihat orang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka mendapati makam kosong. Yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh orang muda itu. Jangan terkejut, jangan takut. Aku tahu kalian mencari Yesus orang Nazaret yang sudah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah dibangkitkan. Lihat saja tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, sampaikanlah kabar ini kepada pengikut-pengikutnya, termasuk Petrus. Katakan kepada mereka, ia pergi mendahului kamu ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa yang ditunjuk adalah Galilea? Ada apa dengan Galilea? Bukankah Tuhan Yesus bisa memanggil para muridnya untuk datang ke kubur? Mengapa bukan di Yerusalem saja? Kita tahu, Yerusalem adalah tempat dia dielu-elukan tetapi kemudian dihinakan. Yesus disalibkan. Yerusalem adalah tempat Judas Iskariot mengkhianati Yesus. Yerusalem adalah tempat Petrus menyangkal Yesus. Yerusalem adalah tempat para murid lari ketakutan. Yerusalem adalah tempat Yesus disalibkan. Yerusalem adalah tempat yang penuh dengan pengalaman kelam. Sementara Galilea adalah tempat perjumpaan pertama dan panggilan para murid. Tuhan Yesus mau membawa para murid ini pada lembaran yang baru. Tuhan Yesus menuntun para murid untuk bergerak dari gelap menuju terang. Tuhan Yesus tidak mau mereka terkungkung dalam ketakutan, dalam kesedihan, keputusasaan. Tuhan Yesus membawa mereka pada hidup yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengan penuh sukacita tinggalkan hidup lama kita yang penuh dengan dosa, menuju ke hidup yang baru yang penuh sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mewujudkan dengan pengalaman Paskah Tuhan yang bangkit ini, menyadarkan kita untuk ingat akan janji baptis kita yang kita ucapkan di hadapan Tuhan untuk menjadi cahaya bagi sesama. Marilah kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan. Karena kebangkitannya membawa kita sukacita. Kebangkitannya mengajak kita untuk bersolider dalam hidup kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah
kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.